Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan. Ini saya lagi jalan-jalan di kebun untuk melihat tanaman pepaya. Tanaman pepaya yang ini baru tanam kawan. Kurang lebih masih umur 1 bulanan. Kalau yang ini sudah berumur 1 tahun. Di posisi umur 1 tahun ini buahnya masih sangat bagus kawan. Lihat. Kenapa saya katakan sangat bagus? Karena ini penanamannya di lahan semi naungan, di kebun. Karena sepengalaman saya, tanam di lahan terbuka sawah dibandingkan dengan lahan yang ada di kebun itu jauh berbeda kawan. Yang jelas lebih bagus di lahan terbuka atau di persawahan. Karena kalau di lahan terbuka proses fotosintesisnya 100%. Kalau di lahan semi naungan seperti ini terkadang banyak tanaman-tanaman yang hasilnya kurang maksimal. Jadi buahnya banyak yang seperti ini, kurang banyak. Ini. Jadi buahnya kurang lebat. Ada yang lebat sih, tapi ya enggak banyak. Ini lebat, lumayan lah. Itu lebat. Yang itu kurang lebat. Yang ini buahnya lumayan lebat. Ini juga lumayan lebat. Dulunya di sini ada pohon bambu kawan. Ini lihat. Pohon bambunya ditebang semua karena untuk mendapatkan cahaya matahari. Tanaman pepaya di kebun itu sebenarnya tetap bisa ditanami kawan. Kebun itu tetap bisa ditanami pepaya dengan syarat ada cahaya matahari yang masuk untuk proses fotosintesis. Jadi untuk lahan kebun itu kendala yang pernah saya alami adalah dalam proses irigasi. Karena kalau pada saat di bulan-bulan 8, 9, 10 itu intensitas panasnya itu lebih daripada bulan-bulan yang lain. Sekarang bulan 8 kawan, tapi pada saat ini cuaca lagi mendung. Ya semoga saja nanti terjadi hujan agar tanaman pepaya ini tersirami oleh air hujan. Karena di sini untuk proses irigasinya itu tidak bisa kalau menggunakan dari sungai pun tidak ada sungai, dari sumur itu tidak ada sumur. Jadi di sini hanya mengandalkan air hujan saja. Kalau tidak ada air hujan ya sudah. Tapi kalau ada air hujan ya rezeki. Seperti itu kawan. Tapi pada intinya sebenarnya di kebun itu bisa ditanamin pepaya. Cuma untuk kualitasnya jelas beda dengan yang ada di persawahan. Kalau di persawahan untuk buahnya dia lebih lebat ya ta. Kalau untuk kualitas buahnya itu sebenarnya ya sama saja. Antara sawah dengan kebun itu kualitas buahnya sama saja. Yang membedakan itu biasanya di ketinggian kawan. Pengalaman kita ketinggian 50 mdpl dibandingkan dengan ketinggian 500 mdpl itu kualitas buahnya beda. Buahnya lebih bagus di ketinggian yang 50 mdpl dataran rendah. Kalau dataran rendah mungkin ya kadar air buahnya itu lebih sedikit daripada kadar air untuk buah yang berada di ketinggian 500 mdpl. Karena sepengalaman kita menanam di kisaran 40 mdpl atau 50 mdpl itu untuk buahnya itu lebih bagus. Pada saat buah matang itu tidak lekas busuk kawan, dia awet dan buahnya lebih manis. Kalau untuk buah yang ketinggian di katakanlah lereng gunung 500 mdpl ke atas itu kadar air buahnya itu lebih banyak. Pada saat buahnya ini matang ya, buahnya sudah matang, maka dia akan cepat busuk kawan. Itu sepengalaman kita. Dan para pedagang pun tidak suka dengan buah yang berada di ketinggian.
Jadi katanya pedagang-pedagang buah, untuk buah yang di ketinggian 600 mdpl ke atas atau lereng gunung itu cenderung kalau pada saat sudah matang itu nggak lama, mungkin 1-2 hari sudah busuk. Untuk pemupukannya kawan itu ya sama saja lah seperti tanaman-tanaman lainnya. Cuma kalau untuk pepaya itu biasanya untuk kapasitas pupuknya itu lebih banyak daripada tanaman-tanaman yang lainnya. Pemberian pupuk kalau musim berbuah seperti ini kita fokuskan ke NPK kawan. Jadi untuk memaksimalkan hasil buahnya, yang jelas untuk unsur NPK-nya itu kita fokuskan. Untuk pengolahan tanah di sini cuman gini aja kawan. Jadi untuk posisi penanamannya pepaya di sini, ini kita tanahnya kita gulut gitu aja. Jadi yang untuk posisi sini tetap tidak kita olah sama sekali. Cuman untuk rumput-rumputnya ya kita bersihkan. Ya, jadi kenapa ini digulut seperti ini? Ini tujuannya pada saat kena musim hujan, kalau tanahnya tidak dinaikkan ke atas ini kawan, ini kadang-kadang banyak yang roboh. Pada saat ini buahnya sudah besar, berat, akhirnya kalau di sini posisi perakaran batang bawahnya ini tidak kuat, ini pohonnya roboh. Jadi sepengalaman kita pada saat setelah ditanam, ini tanah yang di pinggiran sini harus dinaikkan ke atas supaya bisa menyangga ini batang bawahnya ini biar kuat. Untuk perakarannya dia juga kuat seperti itu. Digulut seperti ini sebenarnya untuk menghemat biaya kawan. Karena kalau digulut full ya, kata Laksana digulut full, ini yang jelas biayanya juga lebih banyak. Kalau seperti ini aja, ini untuk proses biayanya itu yang jelas murah. Seperti ini kawan, lihat. Ini untuk penanaman pepaya yang baru kemarin, masih berumur kurang lebih antara, ada yang kemarin, ada yang sudah 1 bulan, kan beda kan. Ini. Jadi yang digulut hanya posisi pepayanya saja. Yang di sini digulut, tanahnya digulut, ini digulut, yang situ tidak. Yang itu digulut, jadi untuk penanaman pepayanya aja yang digulut. Nanti kalau ini sudah tinggi kayak tadi ya, sudah tinggi, sudah mulai berbuah, apalagi mendekati posisi musim hujan, maka tanah yang di sini kita tarik sedikit ke atas untuk meninggikan gulutannya ini supaya tidak roboh. Karena nanti kalau sudah berbuah lebat yang sangat lebat sekali, terkadang kena musim hujan ini bisa roboh. Oke, itu aja kawan, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video saya bermanfaat bagi kawan-kawanku yang mau menanam pepaya walaupun di kebun seperti ini daripada lahannya menganggur. Silahkan kalian menanam pepaya. Dari saya pribadi minta maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.